Sekolah SD LHK Quranic School. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan kepala sekolahnya. Bismillah, sebelumnya terima kasih kepada kakak yang sudah datang ke Quranic School dalam rangka menyelesaikan tugas internship. Adapun di sini di sekolah ini namanya LHK Quranic School. Di situ untuk seperti A itu adalah achievement, di mana anak kita harapkan memiliki prestasi. Dari prestasi yang kita harapkan itu bukan kemenangan, itu prestasi yang kita harapkan itu adalah keinginan terus untuk maju ke depan. Bukan hanya sekedar menang, tapi mau dan terus mau untuk mencoba. Dan yang kedua adalah soleh, dimana ini pada aspek ibadah, baik itu di rumah, baik di sekolah maupun di mana berada, itu selalu kita kontrol, khususnya di sekolah dan di rumah melalui namanya ada habit tracker. Untuk pelatihan khusus kita lakukan setiap di hari Sabtu, karena memang kan dari Senin sampai Jumat itu anak-anak full day. Dari Sabtu nanti gurunya itu masuk setengah hari. Jadi guru itu kita ajarkan, kita coachingkan, baik dari pembentukan karakter, pembentukan metode pembelajaran. Itu di hari Sabtu kita fokuskan memang untuk memberikan pembelajaran bagaimana menjadi seorang guru. Kalau untuk SPP kita berdasarkan kategori di mana itu kita baru nanti kita tentukan berapa uang operasional ataupun SPP yang didapatkan seorang individual. Bukan tidak kita samaratakan, kan kesanggupan orang berbeda-beda juga. Sejauh ini untuk kendala yang besar mungkin belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya kasus-kasus kecil seperti bullying dan sebagainya itu tidak ada. Tapi hal ini kita coba backup dengan cepat jika ada aduan baik dari orang tua maupun dari anak. Itu kita backup dengan bantuan wali kelasnya masing-masing. Untuk tahun berdirinya kita itu awalnya ADRA itu berdiri tahun 2016 dan masuk angkatan pertama SD itu di tahun 2017. Baru kita buka SD sampai hari ini alhamdulillah, dan sudah ada sekitar 4 angkatan yang kita luluskan mulai dari tahun 2020 ya, awal Covid 2020 ya, sudah sejauh ini 4 angkatan, dan alhamdulillah cukup khususnya masyarakat di sekitar sini cukup antusias untuk masuk ke sekolah ini dengan visi misi yang ada tadi. Dan juga kita nggak muluk-muluk, jumlah siswa yang kita terima itu setiap tahunnya itu hanya 20. Ini ya 20 orang untuk satu rumah belajarnya. Kenapa? Karena ini cukup dari perhatian dari teknik yang ada, dari guru yang ada, sehingga perhatiannya lebih bisa dikoordinir begitu kan, dan tenaga pendidikan kita juga. Untuk promosi sekolah sudah kita lakukan ya, mungkin ada sedikit keunikan di kita khususnya di SD. Untuk anak-anak kita memang beberapa kali kita coba mereka yang turun ke lapangan seperti itu kan, kita ajak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar khususnya di sekitar sekolah sini, dan juga ada strategi webinar, ada juga seminar offline, dan juga ada kegiatan pembelajaran ya. Seperti tadi yang saya sampaikan sebagai itu bisa saja kita buka ke orang luar, bukan hanya di internal kita saja gitu ya. Dan metode itu kan sangat bagus dipakai di manapun, dan ini menjadi strategi pemasaran kita, menjadi strategi awal kita karena ini tahun sudah masuk tahun waktunya SNMB gitu ya. Memang ini salah satu program kita adalah mengadakan webinar, seminar offline. Untuk perkembangan dari program itu alhamdulillah ada peningkatan ya. Mungkin merosotnya itu di COVID sangat besar, baik dari segi peminat orang bersekolah ataupun penyelesaian kegiatan program di sekolah. Mungkin COVID ada sedikit penurunan, tapi di tahun 2024-2023 kita bangkit lagi, kita coba bangkit lagi dengan kita munculkan kegiatan-kegiatan yang mungkin dulu kita ada tapi COVID tidak ada diadakan. Nah sekarang kita adakan lagi ya, salah satunya dengan tentunya strategi pertama yang harus saya selesaikan adalah memperbaiki fasilitas, dimana tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang banyak salah satu faktor orang mencari sekolah itu jadi kelas. Samping ada program-program yang menarik gitu ya, tapi menurut saya fasilitas menjadi penunjang utama dalam mendukung ataupun terlaksananya sebuah program. Tentunya saya juga baru menyelesaikan beberapa hari yang lalu webinar dengan Menteri Pendidikan bahwa ada revitalisasi dari program Pak Prabowo, dan kita harapkan ini salah satu jalan untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Itu salah satu caranya. Dan yang kedua mungkin samping kita mencoba mencari dana lebih untuk membangun fasilitas yang ada, dan mungkin kalau memang tersendat sampai sana, coba kita perbaiki fasilitas yang ada dan coba kita lengkapi.
SD Al-Haqqo Quranic School merupakan sekolah dasar swasta yang berlokasi di Jalan Sukakarya, Gang Paris, Kota Pekanbaru. Sekolah ini berkomitmen memberikan pendidikan yang seimbang antara pengetahuan umum dan nilai-nilai Quran. Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Bapak Rahmat Limbong, SD Al-Haqqo Quranic School terus melakukan pembinaan secara menyeluruh, pengembangan kemampuan akademik hingga peningkatan karakter dan kemandirian siswa. Salah satu keunikan dari sekolah ini adalah tidak menggunakan bel masuk maupun bel istirahat. Kebijakan ini diambil dengan tujuan melatih siswa agar memiliki kesadaran diri, disiplin waktu, dan rasa tanggung jawab dalam mematuhi jadwal kegiatan belajar. Selain itu, sekolah ini juga tidak menyediakan tempat sampah di area kelas maupun halaman. Setiap siswa membawa kantong sampah pribadi sebagai bentuk pembiasaan hidup bersih, peduli lingkungan, serta bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Tidak hanya berfokus pada pendidikan Al-Quran melalui program tahfiz Quran dan pembiasaan ibadah, SD Al-Haqqo Quranic School juga memperkuat pembelajaran matematika untuk membangun kemampuan numerasi dan logika sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan lingkungan belajar yang aman, guru yang berdedikasi, serta program pendidikan yang terarah, SD Al-Haqqo Quranic School siap membentuk generasi yang berakhlak Qurani, cerdas, dan percaya diri.